Jangan kaget misalnya kalau di adat itu nanti ada upacara untuk misalnya kasih sesaji kepada meja, kepada kursi, kasih kembang kepada jalan gitu. Itu karena nganggap ini teman gitu ya. Begitu tragedi 65 dan seterusnya itu terjadi proses migrasi dari kepercayaan-kepercayaan yang ada di Nusantara untuk bahkan pakai cara-cara tadi itu, aparat yang koersif ya. Anda juga tertarik dengan filosofi dari Ki Ageng Suryo Mentaram. Ya. Nah, ketika mau skripsi kan disuruh dosennya pilih salah satu model, kamu lalu buat penelitian, laporkan, itu jadi skripsi. Saya nggak mau pilih itu, saya bikin sendiri, namanya model konseling Kawrujiwa. Hasil dari olah Roso tadi, Ki Ageng Suryo Mentaram, puncaknya kan merasakan aku tanpa ciri. Kalau sekarang Anda ditanya ini, Pak Grace agamanya apa? Gitu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Putut EA, Kepala Suku Mojo. Hari ini kami kedatangan tamu jauh dan agak jauh. Jauh karena asal beliau itu sebetulnya dari Flores NTT, menjadi agak jauh, mendekat berarti karena beliau sekarang sudah tinggal di Solo, yaitu Bapak lengkapnya ini ya, Bapak Gregorius Gesi Raja. Tapi panggilannya biasanya Pak Grace Raja. Grace Raja. Grace Raja. Anda asli Flores, Pak? Betul, asli. Ende. Ya, tempat pembuangan Bung Karno. Iya. Wah, Pak bisa ceritain dong di Ende, di dekat pembuangan Bung Karno itu gimana sih? Itu ada petilasannya sekarang yang dibuat jadi namanya Taman Pancasila. Itu bener. Bung Karno itu meditasi di bawah pohon sukun 5 cabang itu. Ya. Betul itu ya? Betul ya. Karena mohon maaf saya belum pernah ke sana, Pak. Belum pernah ya. Iya. Harus ke sana ya. Saya ada rencana mau ke Lembata sama ke Adonara kalau jadi. Iya. Ya itu lewat Ende enggak apa-apa. Lewat Ende bisa ya. Ya paling jauh saya kalau di daerah situ ya Labuan Bajo aja. Iya. Nah, Pak Grace ini seorang guru, teman-teman, kepala sekolah lebih tepatnya di salah satu SMP di Solo ya, Pak ya. Di Karanganyar. Di Karanganyar ya. Iya. Di SMP Kebangsaan Barata. SMP Kebangsaan Barata. Iya. Nah, Pak Grace, apa yang membuat Anda pindah dari NTT ke Solo? Ya waktu itu cuma merantau aja ya, karena lulus SMA di sana itu perguruan tinggi terbatas gitu ya. Kemudian pingin merantau cari kerja dulu karena orang tua udah nggak ada. Terus merantau, pindah-pindah kemana-mana, mulai dari Surabaya, kemudian ke Semarang, Purwokerto, Jakarta, Solo, Jogja, terakhir ke Solo. Anda pindah-pindah? Ya, itu dalam rangka bekerja? Ya, bekerja. Kalau boleh tahu Pak, kerjanya apa saja kok sampai pindah-pindah? Jadi waktu di Sidoarjo, sebenarnya saya tuh bawa alamat teman saya di Malang, dia kuliah tuh. Pikirnya itu nggak ada kenalan siapa-siapa di Jawa jadi. Kemudian, tapi oleh teman-teman di kapal tuh diarahkan, kamu kalau cari kerja jangan ke Malang itu kota pelajar. Itu yang banyak pabriknya itu di Surabaya. Tapi kok nggak ada kenalan itu. Udah nanti saya kenalkan dengan orang Flores di Surabaya. Dibawalah ke Sidoarjo. Lalu saya dimasukkan kerja di pabrik kartonnya. Jadi ngelem-lem karton gitu ya. Karena ijazah SMA itu kan kalau lamar pakai ijazah SMA tanggung ya. Mau jadi staff ya nggak bisa bersaing dengan orang sarjana. Maaf, kalau boleh tahu itu tahun berapa pindah dari 93 ke 93. Oke. Jadi itu pindah menjadi buruh di pabrik
karton, kemudian Karton. pindah ke pabrik kerupuk masih di Sidoarjo, Hmm. kemudian ke Semarang, diajak teman gitu aja lah, ngawur aja. Terus jadi sekretaris pembantu sekretaris di perpustakaan sebuah akademi di sana ya. Ada teman yang kerja di situ. Di Bantu- Semarang ini? Semarang. Oke. Kemudian ke Purworejo, ikut ada orang Flores di sana juga, jadi tukang ojek dulu gitu ya. Ada punya teman pegawai orang tuanya teman pegawai bank, motornya nganggur, disuruh saya ngojek aja gitu. Terus ke Jakarta nggak dapat kerja, Oh, kemudian- Jakarta terlalu kejam, Pak ya? kejam gitu. Sudah saya 12 hari aja saya nggak bisa bertahan, nggak dapat tempat juga jadi tidur. Padahal di sana ada Kampung Manggarai. Iya. Jadi saya ke Solo. Hmm. Saya tanya orang di Jawa ini kota yang paling murah biaya hidup gimana? Katanya Solo dan Jogja. Hmm. Saya ke Solo. Nah, di Solo terus saya dapat informasi kerja di Jogja, saya ke Jogja jadi sales gitu ya. Oke. Jadi sales breeding itu, kulaan dari grosir, terus saya ke retailer itu tiap hari. Jadi wilayah Jogja ini saya kuasa semua 1 Iya, tahun gitu. pantesan Anda tahu ya ini perbatasan dengan Wedomartani gitu ya. Terus Luar saya ke biasa. Solo, balik ke Solo mulai 1997 sampai sekarang. 1997 sampai sekarang. Iya. Lama sekali Anda Lama di Solo. sekali. Bagaimana ceritanya Anda dari bekerja, mohon maaf, serabutan, pindah dari satu kota ke kota lain, kemudian bisa berhikmat dan berkarya menjadi seorang pengajar sampai akhirnya jadi kepala sekolah? Ya karena sebenarnya saya sudah enjoy dengan pekerjaannya. Tapi saudara-saudara tuh telepon terus dari kampung gitu ya, tanya terus. Katanya kamu udah wisuda, kok kami nggak diundang ya? Loh, Oh, wisuda Anda pamitnya ini kuliah? iya. Jadi mereka tuh kayaknya mau tanya ini anak udah kerja, sudah kuliah apa belum? Karena pamitnya kan kuliah. Wisuda gimana, kuliah aja belum gitu ya. Jadi selalu ditanyakan tiap tahun. Terus akhirnya terpaksa saya, wah, ya udah kuliahlah. Nanti kalau pulang malu gitu ya kalau nggak kuliah. Iya. Nah, waktu saya sudah hitung-hitung duitnya cukup, kerja di sebuah perusahaan, saya berhenti bekerja dulu di perusahaan untuk kuliah gitu ya. Nah, pada saat itu karena kuliahnya jam 2 ke atas, saya Ya. pagi nganggur tuh. Lalu ada yang nawarkan jadi guru di Jumapolo Karanganyar itu, saya mau gitu. Mungkin nanti kalau buat penelitian untuk skripsi saya kan sudah ada tempat gitu loh. Oh, berarti Anda mulai mengajar ketika sudah kuliah? Ya, tahun 2002. Sambil kerja ya itu? Ya, Oke. ya kerjanya saya lepas dulu yang di pabrik karena nggak bisa nyambi kuliah. Berarti Anda dapat, mohon maaf, bisa menghidupi diri sendiri? Itu dari saya bikin privat les bahasa Inggris dulu. Itu yang paling banyak malah gitu ya. Oh, berarti Anda ini SMA-nya berarti cerdas ya? Karena kan Kayaknya hanya gitu. berbekal ijazah SMA SMA. bisa mengajar kursus bahasa Inggris. Ya bahkan sebelum saya ke Jawa, saya lulus SMA di sana, saya udah ngajar di 2 SMP itu ngajar bahasa Inggris. Emang orang di daerah NTT ini, Pak, banyak sekali orang yang bisa bahasa Inggris. Juga mungkin pengaruh pastor, ada juga sekolah tinggi teologi kalau Ladalero di Maumere itu. Di Maumere ya. Teologi. Iya. Oh, jadi udah bagus dalam bahasa Inggris ya, sehingga ngajar. Iya. Jadi itu terus saya kuliahnya sore, ngambil yang paling gampang lah dan paling murah gitu ya. Dapatnya bimbingan konseling di Universitas Slamet Riyadi. Iya, Unisri ya. Jadi lulus 2006. Gitu. Agak lama dikit ya. Ya 2002 sampai 2006. Oh, masuk kuliahnya 2002 2002. Ya? Oh ya, kalau itu cepat. Cepat. Karena nggak ada ini ya. Nggak lama ya, skripsi cepat sekali, cuma 2 bulan udah jadi gitu. Luar biasa. Lalu kemudian tetap lanjut mengajar. Ya, tapi setelah saya lulus dari perusahaan panggil lagi, katanya kamu pamit mau kuliah tuh, sekarang udah selesai kuliah, ayo masuk lagi gitu. Oke. Waduh, udah senang ngajar tuh gimana? Ya enggak apa-apa nyambi. Kalau pas kamu nggak ngajar, kamu ke pabrik aja. Oke. Jadi aku mulai 2006 itu saya nyambi gitu.
mengajar 2 hari, kemudian yang lain itu di pabrik. Ya. Pak Grace, Anda ini juga dikenal sebagai orang yang ikut mengurus lembaga kepercayaan ya. Betul. Tolong koreksi kalau saya keliru ya. Iya. Saya jadi bertanya-tanya, kalau di NTT itu memang ada banyak suku ya. Setahu saya di situ bahkan kalau nggak salah ada suku yang sangat terkenal, suku Boti namanya. Iya. Suku Boti itu bahkan ketika di era Orde Baru itu kan kepercayaannya tidak diakui. Iya. Saya pernah dengar cerita dari senior saya, kebetulan beberapa guru saya dari NTT Pak. Iya. Itu ada satu fase ketika aparat itu datang ke suku Boti, lalu mereka diminta untuk memilih agama, yaitu agama Islam atau agama lain ya, termasuk Kristen, Katolik maupun Kristen Protestan dan yang lain-lain ya. Tapi para tetua adatnya kemudian bertanya kepada petugas itu, ini untuk apa kami harus memilih agama? Nah, lalu petugasnya menjawab, karena agama ini menganjurkan orang untuk berbuat baik. Nah, sama tetua adatnya terus dibilang, kalau gitu silakan Anda datang ke penjara. Loh kok disuruh datang ke penjara? Iya, coba dilihat di penjara itu. Ada nggak itu orang suku Boti yang di penjara? Ternyata memang nggak ada. Artinya kami sudah berbuat baik. Jadi kenapa kami harus memilih agama kalau memang niatnya untuk itu? Nah, maksudnya begini, bisa nggak diceritakan di NTT itu latar belakang sistem kepercayaan di sana, sehingga menghasilkan ya tentu di sana ada pusat para pastor ya, kita tahu ya penganutnya banyak Kristen Katolik gitu ya. Terus tapi juga ada banyak suku gitu. Nah, bisa diceritakan silakan Pak Grace. Jadi gini ya, NTT itu ada 16 pulau ya. Jadi lebih dari 50 suku ada di sana. Itu bahasanya juga sendiri-sendiri dan kepercayaannya juga masing-masing ada. Saya mungkin cerita yang di suku saya aja yang kelihatan. Tapi secara umum NTT itu kan dikuasai oleh Portugis awalnya, oleh Katolik, yang bawa Katolik itu ya. Kemudian ketika Belanda datang perang kan, Portugis dan Belanda rebutan wilayah itu. Lalu mereka membagi wilayah jadi 2 gitu ya. Yang Portugis dikasih yang di timur-timur sekarang gitu ya. Iya, Timor Leste ya. Timor Leste. Kemudian yang bahkan itu saya dengar cerita itu memang ada di beberapa tempat ada pembantaian para pastor juga oleh Belanda. Belanda kan Kristen gitu ya. Iya. Jadi antara Kristen dan Katolik perang gitu ya, perebutan wilayah dan termasuk orang-orang yang mau dikuasai gitu ya. Saya itu mungkin agak jauh ya, tetapi yang masih segar di ingatan saya dan itu mungkin kejadiannya tuh menjelang setelah kejadian 65 ya. G30 SPKI itu. Iya, Gestok ya. Jadi di sana itu ini ya cerita dari bapak saya dan kakek saya juga yang ini masih hidup waktu itu ya. Jadi memang terjadi pemanfaatan situasi waktu itu oleh pemuka-pemuka agama gitu ya. Ataupun kalau aparat juga mungkin aparatnya juga sudah pikiran kategorial gitu ya. Mungkin kepentingan dia. Kalau aparat itu dia Islam ya dia ingin ini semua jadi Islam. Kalau Katolik ya pinginnya. Jadi orang tua termasuk bapak saya, kakek saya itu semua kan untungnya kami kampungnya agak jauh ke pedalaman ya. Kalau boleh tahu Pak, kampungnya lebih tepatnya di mana? Kampung saya itu di Desa Botulaka namanya. Itu sekitarnya 60 kilo ke pedalaman Kota Ende gitu ya. Jadi belum bisa dijangkau gitu ya. Saat itu ya. Saat itu. Ya. Jadi karena tinggal di hutan masih. Dan sukunya apa?
suku kita satu suku tuh, suku Endelio itu satu suku Satu suku ya. Di sana pembagian kabupatennya berdasarkan suku gitu. Jadi waktu itu ada memang kebetulan kayaknya yang menguasai wilayah ke sana itu kan Katolik ya. Jadi orang-orang yang sudah memeluk agama Katolik ingin yang masih kepercayaan asli ini juga Katolik, tapi menggunakan isu PKI gitu ya. Jadi kalau kamu nggak pilih agama, nggak masuk agama, pilih salah satu agama, kamu berarti PKI. Ada yang ngeyel, Pak D saya itu pernah ngeyel itu ya, dipotong telinganya gitu ya. Wah akhirnya takut mati, ya udahlah dibaptis nggak apa-apa gitu. kakek saya ada nggak mau dibaptis. Nah, aku udah mau mati ya ngapain dan nggak bisa jalan, mau ngapain, udah nggak butuh saya tuh. Nah bapak saya ya juga dibaptis karena dia kepala kampung gitu ya. Jadi mau nggak mau itu yang dibidik. Kalau ini yang mempengaruhi orang banyak, kalau sudah masuk agama ya otomatis yang lain ikut. Ya. Akhirnya kan panen ya, agama panen waktu itu. Dan bapak Anda Katolik akhirnya. Katolik. Ya. Tapi ya karena kampung kami di pedalaman, ke pusat gereja itu juga jauh ya. Kalau di Katolik namanya paroki itu jauh gitu ya. Kami harus berjalan kaki 1 hari gitu baru sampai ke pusat gereja. Ke endingnya berarti ya. Jadi kegiatan keagamaan itu tidak semasif gitu ya. Ya paling setahun 2 kali gitu, Natal Paskah gitu ya. Natal. Istilahnya Katolik napas gitu ya, Natal Paskah gitu ya. Oh ada ya istilah itu ya. Itu untungnya gitu. Jadi setiap hari bapak saya, kakek saya tuh masih mengajarkan kepercayaan-kepercayaan asli itu karena itu melekat dengan adat. Jadi adat itu sebenarnya ekspresi dari kepercayaan aslinya suku-suku itu. Mengapa ada upacara adat ini ya memang ada basicnya, ada dasarnya ya keyakinan, ada sistem kepercayaannya gitu. Nah itu yang tidak bisa di ini ya. Kalau di bahasa Jawa kalau mau ditinggal takut kualat gitu ya. Itu ya dijalankan. Dan di sana untungnya ya, sampai sekarang saya melihat di suku saya. Ya, kalau yang di suku lain kayaknya agak parah mungkin, tapi di Ende masih agak lumayan, di mana adat itu memang yang notabene tadi adalah basicnya kepercayaan, itu benar-benar terpisah dari urusan agama gitu ya. Jadi misalnya ada upacara kematian gitu ya, didoakan menurut agama Katolik apa Kristen gitu ya. Tapi adat tetap jalan. Setelah itu nanti ada upacara adat sendiri lagi, itu doa-doanya ya sendiri. Mirip di banyak tempat di Maluku sebetulnya. Iya. Itu beda, memang dibedakan sama sekali upacara adatnya. Karena memang arahannya ya beda sih, arah spiritualnya gitu ya. Konsepnya berbeda gitu ya. Bahkan mungkin ini ya, kira-kira untuk lebih mudahnya ya, agama boleh beda tapi kita dipersatukan oleh adat. Iya betul. Ya kan? Betul. Kan ada banyak suku yang kayak gitu. Betul. Ya karena proses-proses tadi, entah itu penginjilan atau pengislaman gitu. Iya. Jadi kita punya tarian adat itu yang terus mempromosikan itu ya, tarian Gawi itu ya selalu karena beda banyak agama sekarang. Di adat itu kita promosikan terus bahwa meskipun kita beda agama, kita bukan orang lain, ini kita sendiri gitu ya. Jangan rebutan agama lah gitu ya. Itu dibikinkan lagunya sama orang-orang adat itu. Nah, di dalam kepercayaan adat Nusantara yang setahu saya ya, Pak Grace ya, itu tidak pernah bisa dipisahkan dari ekosistem ekologis. Betul. Dari alam lingkungan. Iya. Alam yang telah menghidupi manusia. Bagaimana kalau lebih jelasnya di suku Anda? Saya kepercayaan kira, itu. Ya, mayoritas kami sudah melihat seluruhnya ya. Semua kepercayaan suku-suku itu sebenarnya konsepnya sama. Konsep dasarnya ya bahwa alam semesta itu adalah sahabat. Alam kemudian karena apa? Karena raga kita ini sebenarnya dari unsur-unsur alam. Betul. Kemudian seluruh peralatan sarana kehidupan itu juga teman. Jadi konsep awalnya itu, maka spiritualitas Nusantara itu dimanapun, termasuk di suku-suku di tempat saya, itu target atau fokus olah spiritual itu adalah keharmonisan. Ya. Betul. Mulai dari keharmonisan dalam diri, kemudian keharmonisan dengan
dunia luar, yaitu dengan sesama manusia, dengan alam semesta gitu, dan dengan sang asal mula kehidupan ini. Jadi jangan kaget misalnya kalau di adat itu nanti ada upacara untuk misalnya kasih sesaji kepada meja, kepada kursi, kasih kembang kepada jalan gitu. Itu karena nganggap ini teman gitu ya. Jadi ada doa-doanya pamit pada jalan, pamit pada rumah gitu ya. Di Bali juga gitu ya. Jadi itu ada cerita karana gitu ya. Ya, itu memang konsepnya gitu. Jadi bukan menyembah tapi menganggap ini semua adalah teman. Yang harus dihormati. Harus dihormati dan diajak guyon, diajak itu. Misalnya kita sukses kan biasanya kalau sudah gitu sukses ngajak teman makan-makan gitu ya. Ya sama itu. Kalau panen biasanya begitu panen makan syukuran panen itu seluruh sarana kehidupan itu diingatin semua, dikasih tanda terima kasih gitu. Nah, teman-teman, apa yang diungkapkan oleh Pak Grace itu tadi sebetulnya terjadi di hampir sebagian besar Indonesia. Ya, jadi proses membuat orang beragama formal, sebutan saya begitu saja ya. Artinya yang diakui oleh negara waktu itu, negara Orde Baru ini maksudnya. Begitu tragedi 65 dan seterusnya itu terjadi proses migrasi dari kepercayaan-kepercayaan yang ada di Nusantara untuk bahkan pakai cara-cara tadi itu, aparat yang koersif ya, untuk masuk ke agama-agama formal. Karena itu tidak heran misalnya di Jawa pun gitu ya, di Jawa, di Sumatera ini kayaknya terjadi di seluruh Indonesia ya. Ada banyak orang memeluk agama Islam tapi ya tidak sepenuhnya mengerti tentang Islam begitu, atau mengikuti agama Kristen tapi tadi itu ya hanya ke gereja 2 kali dalam setahun gitu. Nah, mereka ini, para leluhur kita ini sebetulnya juga punya agama-agama sendiri yang patut kita hormati, karena kan itu sistem kepercayaan ya, Pak ya, dan sistem kepercayaan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan akar dan alam ya, akar alam dan jagat batin manusia terhadap lingkungannya. Nah, Pak Grace, kalau tidak salah, Anda juga tertarik dengan filosofi dari Ki Ageng Suryo Mentaram. Ya, jadi betul ya. Kenapa? Saya juga nggak tahu, tiba-tiba gitu ya, saya waktu datang ke Solo pertama, kos saya itu, ini kamar kos saya, dindingnya sebelah itu kan joglo. Setiap hari Minggu orang tua tuh berkumpul, mereka rapat, saya kira rapat apa ya? Pakai bahasa Jawa. Terus saya coba dengar-dengar gitu, nggak bisa gitu. Ada yang suruh masuk aja, kamu mau masuk belajar bahasa Jawa, coba dengar aja. Ternyata itu perkumpulan bapak-bapak, orang-orang kebatinan ya, penghayat-penghayat itu. Penghayat kepercayaan. Di antara mereka itu ternyata juga banyak ketua-ketua paguyuban gitu ya. Salah satunya paguyuban namanya Pelajar Kaurus Jiwa. Nah, jadi saya tuh lalu tahu semua paguyuban-paguyuban. Saya merasa bahwa ini kok diantar kok ya pas ya. Jadi saya yang kangen dengan ajaran orang tua, kok tiba-tiba datang ke Solo naruh pas di rumah yang kosnya ya kok tiap hari Minggu kok ada kegiatan itu. Wah, saya senang sekali. Akhirnya saya ikut semua paguyuban, saya pelajari semua ajaran, dan yang saya sangat tertarik yang ini, yang Pelajar Kaurus Jiwa ini, karena dia sudah fokusnya ke olah rasa gitu ya, atau yang disebut olah jiwa. Kalau Ki Ageng bilang rasa adalah jiwa, itu bahasa Indonesia. Kalau terjemahan ke bahasa Jawa itu ya rasa. Olah rasa. Mengapa? Karena kita tahu ada jiwa itu dari mana ya? Kroso dewe gitu loh. Gitu ya. Saya terus akhirnya wah ini sangat ilmiah gitu loh, sangat psikologis ilmiah. Waktu saya kuliah itu ngepasi juga, awalnya nggak mikir gitu ya, pokoknya paling murah gitu, paling gampang BK. Ternyata di BK, bimbingan konseling, itu ya belajarnya model-model konseling. Iya, ilmu jiwa. Ya, model. Jadi orang stres gini nanti model konselingnya pakai ini. Kalau penyebab stresnya ini nanti konselingnya ini. Dan itu ternyata ada 12 model ya. Semuanya teori dari barat. Nah, ketika mau skripsi kan disuruh dosennya pilih salah satu model, kamu lalu buat penelitian.
laporkan, itu jadi skripsi. Saya nggak mau pilih, saya bikin sendiri, namanya model konseling cover jiwa. Ya, jadi menyelesaikan masalah tanpa nasihat. Jadi gitu. Waktu saya ngajukan judul itu, dosennya dikira saya main-main kan, ganti orang Flores aneh-aneh gitu. Nanti nggak lulus-lulus kayak yang lain itu. Untungnya itu Januari 2006 ya. Nah, sebelumnya 2005 saya tuh pernah ngikut lomba guru. Saya jadi guru bimbingan konseling, saya ngajukan. Karena waktu itu suruh silakan Anda melaporkan kegiatan pembelajaran yang menurut Anda itu belum pernah ada itu modelnya gitu ya. Nah, metodologinya. Saya laporkan itu. Itu sebenarnya juga sudah diam-diam saya buat penelitian untuk skripsi saya. Jadi sebelum sampai ke skripsi saya udah jadi itu penelitiannya. Jadi saya lombakan dulu, masuk final sampai Jakarta itu lomba guru kreatif. Jadi dengan judul yang sama itu. Jadi ketika disuruh ganti, saya juga nggak protes, saya pulang. Besoknya saya bawa piagam dari Menteri Pendidikan karena waktu itu masuk final semua ke Jakarta, presentasi di Jakarta lalu dapat piagam dari Menteri. Besoknya saya bawa lagi. Sudah ganti? Belum. Lah gimana? Pak, ini saya bawa sesuatu, mungkin ini bisa menolong judul saya. Begitu dilihat dosennya, waduh, langsung waduh Pak Grace mohon maaf, ternyata serius toh ini. Maka kami aja belum tahu ini apa ini. Akhirnya dicarilah dosen yang lain yang ngerti masalah cover jiwa, ketemu Bu Nani di UMS. Lalu Bu Nani karena repot dikasih Pak Haji Muhammad Imron gitu ya. Alhamdulillah Pak Haji Muhammad Imron itu sudah satu komunitas dengan saya di Putra Lintas Agama itu. Udah Chris kamu udah garap aja, nggak ada yang bisa tuh, aku ya juga belajar dari kamu, aku juga. Jadi itu. Jadi ya akhirnya biasa. Skripsi saya itu. Jadi waktu wisuda itu digojek sama dosennya. Kalau yang lain kan gelar predikat gitu ya. Cum laude, magna cum laude. Begitu sampai saya dengan predikat sangat mengherankan. Heran Wong Flores kok ya iso nih. Karena itu skripsinya 50% bahasa Jawa gitu. Oke, Pak Grace, tadi Anda bilang kalau begitu Anda mendengar orang membicarakan soal Kawrujiwo Ki Ageng Surya Mentaram, ada ingatan atau memori yang Anda rindukan yang terpanggil gitu ya. Itu artinya sebetulnya begitu kuat ya ikatan Anda sebetulnya dengan adat istiadat dan kepercayaan di sana. Betul. Walaupun sudah menganut agama Kristen Katolik. Ya. Jadi yang benang merahnya ya, kalau saya lihat yang di hasil dari olah rasa tadi di Ki Ageng Surya Mentaram, puncaknya kan merasakan aku tanpa ciri. Aku tanpa ciri atau rasa aku sejati. Lah itu persis seperti yang diajarkan di tempat saya di komunitas di ajaran kepercayaan asli kami namanya kan salika. Salika. Sa itu dari kata asa. Satu. Lika itu tungku api yang 3 batu. Oh, kayak di fak-fak ya. Satu apa ya? Satu panci 3 batu ya. Satu tungku 3 batu. 3 batu. Iya. Itu salika itu artinya satu tungku. Nah, ini batu pertama itu yang sang asal mula itu namanya doa doa kita lulula sang asal mula yang enggak bisa dijangkau. Kemudian batu kedua leluhur. Ini doa, ini yang batu ketiga doa itu artinya diri sendiri. Jadi kalau mau mencari Tuhan dan leluhur itu cari dalam diri sendiri, ditemukan dalam diri sendiri. Jadi cocok ini saya, wah ini bener ya, nggak usah kemana-mana nyarinya, olah rasa aja sudah bisa gitu ya. Jadi saya sangat cocok dengan proses ini ya di Kawrujiwa itu proses olah rasa gitu ya. Itu rasa ing rogo, rasa ing pikir, rasa ing rasa gitu ya. Itu saya, wah ini cocok ini mencari aku sejatinya itu. Nah, kalau sekarang Anda ditanya ini, Pak Grace agamanya apa? Gitu. Ya kepercayaan kalau lihat di KTP gitu ya. Boleh lihat KTP-nya Pak?
Mohon maaf ya Pak ya. Iya, enggak apa-apa. Ini bisa ditolong di close. Ya, di sini disebut adalah agama beliau itu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di Ya, seluruh Indonesia kami udah sepakat bahwa untuk sebutan itu kita pakai satu nama ya. Kepercayaannya namanya apapun di suku-suku itu sudah, karena kita udah merangkum semua inti ajaran itu. Ya, jadi sebutannya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. iya. Teman-teman dari Samin juga banyak kan Iya, yang KTP-nya itu kan. Iya. Karena dulu yang ngeyel itu bahkan ada yang disebutnya kafir waktu zaman Orde Baru, Iya. betul nggak? Betul. Disebutnya itu kafir teman-teman. Jadi karena kan tadi ada yang bernegosiasi dalam istilah kebudayaannya. Ada yang ketika ada peristiwa politik, peristiwa tertentu, ada kontraksi sosial, lalu orang itu kan strategi diri dan strategi kebudayaannya beda-beda. Iya. Jadi ada yang mau pindah agama, ada tapi tetap menganut kepercayaan ya ini hanya untuk formalitas belaka supaya urusan kenegaraannya itu mudah gitu ya, administratif mudah. Tapi yang kokoh, yang kuat itu nggak mau, itu di situ ditulis kafir. Zaman dulu. Iya. Iya, zaman dulu ya. Dan lucunya ya di kampung saya itu kan beberapa bapak itu kan nggak mau gitu, lalu dibilang kafir gitu, dia juga nggak tahu kafir itu artinya apa. Ditanya kan kafir itu artinya apa? Artinya ya tidak ikut agama. Iya. Oh yaudah kalau gitu baik gitu. Dia setuju. Jadi padahal itu konotasinya agak jelek ya bagi orang. Betul. Tapi dia enjoy aja. Saya kafir kok gitu. Tanpa beban gitu. Iya. Nah, kita syukur alhamdulillah mengalami peristiwa reformasi dan kemudian teman-teman dari komunitas kepercayaan ini atau kapitayan dalam bahasa Jawa gitu ya, itu kemudian diperbolehkan untuk memilih kepercayaan masing-masing dan itu di dalam KTP-nya lalu ditulis agamanya adalah agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun ada berapa ratus mungkin Pak ya? Puluh atau ratus? Sekarang yang masih ini ya, kalau di organisasi yang di paguyuban itu ada 150-an ya. 150 ya, seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia, tapi ada juga yang perorangan itu nggak masuk paguyuban, itu juga banyak. Yang individu itu juga bikin KTP gini juga ada. Iya. Nah, kalau kepercayaan Anda berarti sekarang disebutnya apa? Tadi kan di KTP kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau lebih spesifik lagi, ya kalau kapitayan Anda apa nih? Ya Salika. Berarti ngikut yang di kampung halaman. Cuma Anda tertarik dengan filosofi Ki Ageng Surya Mentaram. Karena saya jauh dari akar. Jadi saya nggak bisa kan bikin upacara-upacara adat seperti kalau di kampung gitu ya. Maka saya hanya fokus ke olah rasa saya gitu. Nah itu saya pakai Kawruh Jiwa gitu ya. Oke. Nanti sekali-sekali ada event-event penting, titik-titik penting, ya biasanya saya bikin upacara adat sendiri yang sederhana lah di rumah dengan anak-anak. Oke. Pak, Salika itu di kampung halaman Anda itu masih tetap hidup dan berkembang atau surut sudah? Masih. Masih ya? Masih ya, mungkin cuma generasi-generasi yang sekarang itu banyak juga yang nggak tahu bahwa kakek bapak mereka itu sebenarnya punya kepercayaan itu ya. Yang disebut terutama Salika yang itu udah ya? di kota gitu ya, sudah nggak ada adat itu sama sekali nggak ngerti gitu ya. Yang di desa-desa masih gitu ya, yang adatnya masih hidup itu masih jalan adatnya itu, kepercayaannya masih jalan. Jadi memang ini pekerjaan besar ya bagi Majelis Luhur Kepercayaan untuk mensosialisasikan, memberi penyadaran supaya kepercayaan itu nggak hilang gitu ya. Ya, karena proses yang di Flores di NTT saya kira mungkin agak lambat ya ini ketimbang yang di Jawa. Jawa itu proses pembauran antara agama dengan kepercayaan itu sangat
sangat cepat, sangat kuat itu, sehingga untuk memisahkannya sudah enggak. Iya, eklektisme ya. Sudah agak susah gitu. Iya. Pak Grace ini salah satu pengurus ya di MLKI tadi itu ya, sempat tersebut ya, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Itu kira-kira ya satu wadah gitu ya buat teman-teman di kepercayaan yang di Indonesia ya Pak ya. Jenengan apa? Saya di Dewan Pimpinan Pusat gitu ya. Oh, jadi sering Dewan Pimpinan Pusatnya kalau MLKI di mana Pak? Jakarta. Di Jakarta. Jadi sering lah mundar-mandir ke Jakarta. Kebetulan barusan dipilih Agustus kemarin ya. Sebelumnya saya yang di Kota Solo. Kota Solo. Ya, Majelis Luhur yang di kota. Oke. Tapi mulai tahun ini sudah yang di pusat gitu. Iya. Apa sebetulnya tugas dari MLKI atau Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia ini Pak? Jadi Majelis Luhur ini tugasnya ya membina, menghidupkan ya kepercayaan-kepercayaan yang asli dari seluruh masyarakat adat di Nusantara ini. Jadi baik yang sudah ada di paguyuban maupun yang sekarang masih ada dijalankan masyarakat adat gitu ya. Tapi yang oleh kita selama ini hanya dianggap ini sekedar budaya aja ya. Bukan bersistem kepercayaan. Bukan. Ya? Oke. Jadi itu yang membuat kegamangan, kebingungan juga oleh masyarakat adat itu sendiri ya. Mereka udah apa-apa, ini kan budaya, jangan ditinggalkan gitu ya. Nanti urusan agama kita kegiatan agama, kegiatan budaya. Padahal itu sebenarnya dua hal yang ini juga sebenarnya tradisi kan. Kalau di agama kan sudah jadi tradisi juga. Betul. Basicnya ya kepercayaan. Betul. Cuma kepercayaan dari agama masing-masing ya, dari bangsa mana gitu ya, dari bangsa luar. Ini juga adat ini ya sistem kepercayaan gitu ya. Iya. Kalau nggak ada basic sistem kepercayaannya, ya ngapain ada ritualnya? Iya gitu kan? Iya. Mudahnya kan gitu. Ya. Dan jelas kok dalam ritual adat itu sebutan-sebutan untuk Sang Pencipta itu ya ada, dan itu beda dengan agama. Jadi supaya teman-teman ini ya, supaya teman-teman nggak salah paham, teman-teman penganut kepercayaan ini bukannya tidak bertuhan loh. Teman-teman ini justru bertuhan. Kan sering banyak yang menyebut ateis gitu ya. Ateis itu tidak bertuhan ya teman-teman. Kebetulan saya belajar filsafat. A-nya itu tidak. Teis ya sistem kepercayaan kepada Tuhan lah. Jadi teman-teman mungkin saya mau ikut meluruskan bahwa teman-teman kepercayaan atau penganut kapitayan ini bukannya tidak punya Tuhan. Teman-teman ini punya Tuhan, dan sistem agama kalau boleh disebut begitu atau sistem kepercayaan mereka ini itu sudah ada sistemnya juga. Kenapa bisa disebut ada sistemnya? Ada upacaranya, ada nilai etikanya, ada nilai-nilai tertentu yang dipercaya, ada tadi itu ritualnya dan lain sebagainya. Itu sebuah sistem, itu sebuah organisasi agama gitu. Nah, supaya tidak salah kaprah. Cuma tidak diberi nama atau tidak ada namanya dalam agama-agama besar yang diakui oleh negara ini waktu itu, gitu aja kan Pak ya. Cuma sekarang ini sudah dijadikan satu rumpun nih, namanya tadi itu kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi jelas tuh kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan pernah bilang teman-teman kita ini ateis loh ya. Jadi mengapa kita memilih nama itu? Tuhan yang Maha Esa. Itu kan sila pertama itu bunyinya juga ketuhanan yang Maha Esa. Dan perlu diingat bapak-bapak bangsa kita, Soekarno dan teman-teman, sampai menetapkan merumuskan Pancasila itu diyakini bahwa Pancasila itu digali dari akar budaya bangsa kita sendiri. Termasuk yang sila pertama itu sistem kepercayaan kita itu digali dari akar budaya kita. Lalu mengapa namanya sebutannya Tuhan yang Maha Esa gitu ya? Kenapa bukan Tuhan yang Maha Eka gitu ya? Tuhan yang Maha Ika. Karena itu bahasa Sanskerta ya. Kalau bahasa Sanskerta itu kan Ika gitu ya. Eka.
asa itu memang dari bahasa salah satu suku di Indonesia ini, dan itu ada makna yang Bung Karno sangat setuju, sangat tertarik Pas dengan, ya, iya. sangat nudia. Apa Karena itu, gini, Pak? jadi terus terang asa ini dari bahasa Ende. Jadi kalau hitungan kami itu asa, rua, telu, sutu, lima, dan seterusnya. Oke. Asa itu di sana artinya sebenarnya bukan satu saja gitu ya, tapi ada juga arti lain, terjemahan lain itu untuk menyebut benih gitu ya. Benih, kemudian benih ini ketika ditanam jadi pohon lalu berbuah, buah itu juga asa gitu ya. Asal berarti. Ya, asal jadi, itu bisa jadi ya, asal jadi ya. yang asal dan juga yang akhir gitu ya. Oke. Oh, berarti kalau dalam bahasa Jawa sangkan Paraning paraning dumadi. yang menjadi asal mula itu. Jadi makanya dipilih asa oleh Bung Karno. Jadi kata asa. Jadi bukan bahasa Sanskerta yang dipakai. Saya ini lulusan Fakultas Filsafat. Ini loh Ya. Pancasila loh, Pak. Saya juga Ya, saya mungkin pernah dengar itu ya, tapi kok lupa ya. Terima kasih saya sudah diingatkan Jadi lagi itu. ya, Pak ya. Jadi esa itu Esa bukan itu hanya ya. tunggal. Jadi Ya. Tuhan yang Maha Esa itu bukan Bukan hanya Tuhan yang satu. satu orang, tidak. Bukan Tuhan, hanya ya, bukan hanya bukan. maksudnya. Jadi Tuhan sang asal mula dari kehidupan. Sankan paraning dumadi kalau bahasa Jawa itu. Atau dalam bahasa filsafat itu causa prima. Ya, betul. Ya kan? Itu Ya. Tuhan yang Maha Esa. Oh, menarik sekali Ya. itu. Ya. Nah, balik lagi nih, Pak. Sekarang ini ke ilmu jiwa atau kawruh jiwa dari Ki Ageng Surya Mentaram ini sudah mulai dipelajari banyak orang, Pak. Betul. Jadi saya beberapa hari yang lalu itu nonton podcast salah satu ini. Terus anak muda sebetulnya bagus sih isinya, tapi mereka mempertanyakan bahwa mana filsuf dari Nusantara itu mana? Mereka kurang belajar. Terus terang mereka Iya. kurang belajar. Kalau sampai bertanya pertanyaan seperti itu berarti mereka tidak belajar filsafat. Indonesia itu penuh dengan para filsuf. Betul. Cuman Anda nggak kenal aja. Salah satunya tadi itu Ki Ageng Surya Mentaram atau Raden Mas Panji Sosrokartono. Betul. Atau kalau mau lebih lagi Sunan Kalijogo ya yang sudah kitabnya juga banyak ya. Banyak sekali. Dan itu kalau kita masih menyebut Jawa. Bahkan sampai Mangkunegoro IV pun kalau di kami kita sebut filsuf karena dia punya pemikiran filosofis, bisa diuji secara filosofis, ada metodologinya begitu. Nah, jadi teman-teman kalau sampai Anda tanya mana tuh filsuf Nusantara, Anda kurang banyak belajar gitu. Apalagi sampai nanti di Papua, sampai di tadi itu Ende ini, kita akan temukan banyak sekali sebetulnya tokoh-tokoh atau suku-suku tertentu ya yang sudah menganut falsafah hidup yang luar biasa. Nah, itu dari sisi falsafahnya. Jadi dari sisi filsufnya juga banyak. Nah, jadi sekali lagi Anda perbanyaklah membaca kalau sampai bertanya kayak gitu. Oke, sekarang bahkan Pak, di beberapa kampus di universitas itu fakultas psikologinya sudah mulai memakai metode kawruh jiwa untuk menerapi secara psikologis manusia. Benar nggak, Pak? Betul. Jadi itu memang itu bisa diambil dari beberapa aspek ya. Ada filsafatnya, ada teologinya, ada konselingnya di situ ya. Terapi bisa. Jadi karena nanti bisa sih sebenarnya sudah ada beberapa tempat gitu ya. Kayak dulu di UGM juga udah pernah bikin sekolah kawruh jiwa gitu ya. Untuk para dosen-dosen juga. Jadi bahkan ada sudah yang bikin buku jadi sebuah psikologis ya, psikologi raos namanya gitu. Oke, psikologi raos ada. Gitu. Barusan terbit juga 3 jilid tentang buku Ki Ageng Surya Mentaram. Kalau nggak salah Langgar.co yang terbitin ya. Nanti kapan-kapan kita undang ke sini. Iya. Jadi memang saya yang merasakan ketika saya menggunakan ini jadi sebuah model konseling itu. Sangat. Sampai sekarang Anda masih pakai? Iya. Pak, langsung saja saya tanya lebih lanjut ya.
menurut Anda sebagai orang yang memang belajar bimbingan konseling ya, memang metode itu cocok untuk apa ya, membuat terapi psikologis manusia, Pak? Cocok. Jadi di usia manapun bisa. Karena gini ya, Oke. prinsip dasarnya itu persis seperti yang, jadi saya ngambil semboyannya dari Raden Mas Panji Sosrokartono ya. ya. Saya pertama tergelitik dengan itu ya. Ada semboyan guru iku muridnya pribadi, Guru murid pribadi ya. murid betul. iku gurunya pribadi. Ya. Jadi berarti dalam diri setiap manusia ada kapasitas sebagai guru sekaligus murid. Jadi ketika ada permasalahan itu sebenarnya sudah ada tanya jawab dalam diri gitu ya. Yang bertanya itu murid, yang jawab guru. Ya. Nah, saya penasaran itu ya, apa benar kalau di usia SMP apa ya udah bisa terjadi ya dialog yang disebut Dialog diri ya. yang di Ki Ageng Birang itu kondo takon Junggring Saloko. Junggring Saloko. Ya, Junggring Saloko Agung itu dalam diri ya. Mengapa dia disebut Junggring Saloko? Saloko itu kan tempat rapatnya para dewa gitu ya. Untuk memikirkan nasib manusia gitu ya. Sebenarnya dalam diri manusia itu ada Saloko juga, di mana ada dialog antara aku dengan sang guru sejati gitu ya. Yang ada di dalam dirinya. Diri sendiri ya. Makanya saya terus mencoba di SMP. Hmm. Jadi ada anak yang punya masalah berat gitu ya. Saya lalu mikir tekniknya, karena polanya nanti ya ujungnya kita nggak boleh nasihat kan, karena dia harus berproses dalam dirinya sendiri gitu ya. Ya. Lalu saya mengambil tekniknya itu menulis surat, karena anak-anak itu kan suka nulis surat gitu ya. Nah, saya sebutnya sebagai surat imajiner gitu ya. Jadi hari pertama saya minta dia nulis surat laporan kepada Tuhan mengenai masalah hidupnya dengan orang tua, dengan bapak ibu, dengan teman, dengan guru, dilaporkan semua. Termasuk dengan guru bimbingan konselingnya. Laporkan semua gitu. Enggak, kalau sama saya dia percayakan saya bisa menemani dia dalam ini. Satu-satu dia pernah nangis-nangis, yang lain udah berusaha menenangkan. Waktu itu saya belum jadi kepala sekolah. Terus kepala sekolah juga begitu suruh jangan nangis, tambah keras nangisnya gitu ya. Begitu saya datang, Pak Gres ini tinggal Pak Gres itu, coba itu dari tadi nangisnya nggak mau berhenti. Saya pun dekatin. Masih banyak nangisnya, tak bantu biar cepat habis. Langsung tertawa dia. Nah, jadi itu kembali lagi. Jadi saya tulis surat ya. Tulis surat. Ya. Tulis. Jujur ya, karena kamu nulis surat kepada Tuhan, itu Tuhan tahu lah kalau kamu nanti ngapusi gitu ya. Jadi jangan sekali-sekali ngapusi Tuhan itu. Tuhan tahu yang kamu nulis itu kalau kamu nggak jujur. Wah, akhirnya kan benar-benar jujur dia nulis. Wah, nangis terus. Selesai nulis, dah ini amplop masukkan. Saya nggak baca ini karena ini betul-betul untuk Tuhan. Ayo kita lem. Taruh di situ. Dah kamu pulang. Ini malam ini Tuhan akan baca suratmu. Benar-benar saya nggak buka. Besoknya saya suruh ke sini datang lagi, jangan dulu pelajaran, kamu urusan yang ini lagi. Saya kasih kertas lagi. Sekarang coba kamu ingat-ingat suratmu lagi. Seandainya, dan itu surat itu memang sudah dibaca oleh Tuhan. Kalau hari ini Tuhan menulis surat untuk kamu, menjawab suratmu itu, kira-kira bunyinya seperti apa? Jadi saya mencoba menggeser posisinya dia untuk merasakan dirinya sebagai guru gitu loh. Sebagai guru, ya. bukan itu sebagai Tuhan gitu ya. Yalah, pokoknya sebagai Tuhan lah gitu. Tuhannya itu dalam tanda kutip nanti salah diartikan. Ini kira-kira jawaban Tuhan tuh apa? Kira-kira jawaban Tuhan itu seperti apa? Kamu kira-kira tulislah seolah-olah itu dari Tuhan. Dari Tuhan, ya, oke. Ya Pak, jadi saya bikin seolah-olah dari Tuhan. Ya, seolah-olah dari Tuhan. Oh, menarik. Oke, jadi mulai dengan gini. Kepada yang terkasih anakku Yati, aku udah membaca suratmu, dan seterusnya gitu ya. Oke. Gitu, ya udah, silakan tulis. Wah, itu udah nggak nangis, saya lihat udah wajahnya senyum gitu ya. Setelah itu kok makin lama kok senyum gitu ya. Terus loh, jangan overdose. Loh. Terus saya kok penasaran ini, kenapa kamu kok tertawa-tertawa?
masalahnya selesai. Ya Pak, udah selesai. Wah, aku jadi penasaran. Boleh nggak suratnya aku baca juga? Oh boleh Pak. Saya buka lagi suratnya yang pertama. Saya lihat. Yang surat pertama itu isinya menyalahkan orang semua. Menyalahkan ibu, menyalahkan bapak, menyalahkan saudara, menyalahkan teman, guru, semua disalahkan. Nggak pengertian sama dia ya. Yang membuat dia itu susah, membuat hidupnya susah. Tapi di jawaban dari Tuhan itu semua akhirnya balik yang salah dia gitu. Jadi ya bapakmu seperti itu ya karena bapakmu itu berpikir begini-begini, biar kamu begini-begini. Jadi dia bisa saya baca, ini kalau saya nasihat enggak mungkin saya punya kata-kata kayak gini. Betul. Jadi berarti jadi kata-kata bijaknya itu ada semua. Berarti anak-anak di usia SMP sebenarnya mereka udah punya rekaman banyak nasihat-nasihat bijak dari para orang tua, dari guru, dari pemuka agama, dari siapapun. Itu udah mereka rekam. Tinggal penguatan aja sih sebenarnya. Mereka keluarkan sendiri itu. Jadi selesai akhirnya. Dan sudah sampai kalau di bimbingan konseling kan, tanda bahwa masalah sudah selesai. Dan itu harus ada ada perubahan ke depan itu. Harus ada untuk tindak lanjut itu harus ada penetapan langkah pertama yang akan dilakukan untuk perubahan itu sampai segitunya. Jadi habis ini harus apa dengan ibu, harus apa dengan teman-teman, harus apa dengan guru-guru. Itu menyelesaikan semua. Terus jadi saya akhirnya tertarik itu, saya waktu lomba itu saya langsung nulis ini luar biasa bener, ini usia SMP aja bisa kok. Apalagi yang ini menarik di atasnya ya, karena ketika sekarang ini Pak Grace tentu tahu ya, ada persoalan jiwa di generasi muda kita yang seringkali orang ngomong anak muda sekarang lemah lah apalah. Saya agak kurang setuju karena zaman sekarang itu kan beda dengan zaman Bapak dan zaman saya kan. Yang mungkin tekanan sosial, tekanan kebudayaan, tekanan macam-macam itu besar sehingga mereka sering apa istilahnya itu depresi ya, lebih mudah depresi, lebih mudah apa tuh istilahnya kalau anak sekarang itu, yang kemudian butuh healing itu kan, itu kan sering dinyinyirin orang-orang yang tua ya, tapi saya enggak, karena saya menyadari ini kan situasinya berbeda, kosmos juga berbeda ya. Dan saya kira metode ini menarik dan sangat kontekstual ya. Nah Pak, itu kan yang Junggring Saloko kan, tapi ada metode yang lain junggringan kan? Kalau junggringan itu biasanya yang bareng-bareng itu. Bareng-bareng. Nah, itu boleh nggak diceritain? Kalau yang bareng-bareng itu metodenya gimana? Kalau yang bareng-bareng itu kan sharing hasil olah rasonya gimana? Oh, dibagikan. Gitu ya. Jadi misalnya kita biasanya kasih judul lah ya, beberapa topik ya ambil dari wejang-wejangan Ki Ageng Surya Mentaram gitu ya. Misalnya bagaimana mengatasi memergoki gagasan gitu ya. Itu menarik gitu ya. Besok kita kasih judul ini sharing. Gimana cara Anda memergoki gagasan Anda. Itu. Jadi gagasan. Jadi sebenarnya yang kita ketemu setiap hari siapapun itu ketemu kan hanya 3 hal. Satu, kalau kita nggak ketemu orang lain atau makhluk hidup yang lain, kita ketemu dengan barang-barang. Kemudian ini yang bisa dilihat dengan panca indera. Tetapi ada yang kita ketemu, yaitu yang satunya itu adalah gagasan kita sendiri. Itu di Ki Ageng latihan kita menyadari bahwa sebenarnya gagasan itu datang dengan sendirinya dan kita itu sebenarnya ketemu gitu ya. Bagaimana latihan memergoki gagasan? Ini yang menurut saya memang banyak, kalau tidak ada latihan itu banyak orang yang stres dan lain sebagainya gitu ya. Karena tidak terlatih untuk mikir ini harus apa? Harus dituruti. Gitu. Begitu ada muncul gagasan ini harus dituruti. Karena itu merasa miliknya gitu ya. Tapi kalau enggak, gagasan itu sesuatu yang kita petuk gitu ya, kita ketemu.
Atau kita pergoki dalam bahasa. Lalu kita pergoki gitu ya. Hmm. Kalau biasanya pergoki itu dalam arti yang agak negatif gitu ya. Dipergoki malu sendiri gitu. Iya. Ya, misalnya wah gue pingin nyolong kayak gitu. Oh iya. Dipergoki, wah Grace pingin nyolong. Kayak pingin nyolong tau. Ya. Itu sebenarnya ada dialog dalam diri. Itu pergoki, sudah pergoki. Itu. Jadi lihat ini ada teman yang sharing lucu itu malah. Setiap minggu ini lewat situ pingin nyuri itu gitu ya. Udah bisa diatasi. Wah ngapain nyuri kok, masa kayak gini udah dewasa kok masih nyuri pingin. Besok lewat situ pingin lagi, besok lewat pingin lagi. Dan gagasan itu mereka-reka gitu ya. Rapopo orang ngerti ya, nggak ada. Nanti ya malah kamu enak loh gini-gini. Jadi gagasan itu wah kasih bumbu macam-macam gitu ya. Nah dia bilang udah ya satu saat begitu muncul lagi gitu. Dia menyapa gagasannya itu. Gayamu gitu ya. Jadi dengan gitu. Jadi kadang gagasan bikin sesuatu yang wah gitu ya. Padahal itu jebakan gitu ya kalau diikutin. Jadi itu di jungkringan itu bisa terjadi kayak gitu. Jadi kita tentukan topik lalu sharing. Jadi jungkringan sharing. Jadi tadi ada dialog diri dan juga ada dialog bersama teman-teman. Ya. Pak Grace sudah 1 jam. Nggak terasa kan? Oke, ini terakhir ini Pak Grace ya. Kalau di teman-teman terutama yang bergabung atau diwadahi di MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, itu kalau di dalam sistem pemerintahan kita itu diampu oleh siapa? Apakah Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Kalau paguyuban penghayat kepercayaan, itu di bawah Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi. Itu ada Direktorat Kebudayaan, di bawah Direktorat Kebudayaan ada Direktorat Dirjen Kebudayaan, ada Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Oh, berarti di bawah ini ya, Pak Hilmar Farid ya, Dirjen Kebudayaannya ya. Ya. Di bawah itu. Jadi itu bagi penghayatnya. Kalau Majelis Luhur ini sebenarnya mitra gitu ya. Jadi bukan bagian dari pemerintah kita itu. Bukan di bawah, tapi lebih ke pengampu atau ya salah juga saya. Istilahnya bekerja samanya ya. Atau mitra strategisnya gitu. Karena pengalaman sejak zamannya Orde Baru itu dulu pernah ada ya di sistemnya strukturalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu pernah ada sampai tingkat kota. Itu ada bidang yang mengurusi kepercayaan dan masyarakat adat. Subordinat berarti ya. Oke. Ini kan semua PNS kan. Dan tidak ada orang penghayat, adanya orang agama semua. Jadi malah mereka nggak ngerti mengenai kepercayaan gitu loh. Lalu minta bantuan dari Bakor Pakem gitu untuk mengawasi para penghayat. Bakor Pakem juga ya nggak paham gitu ya. Akhirnya kan kita membentuk dulu banyak ya organisasi mulai dari HPK, BKOK, terakhir melebur jadi MLKI ini. Itu teman-teman itu diambil dari pengurus-pengurus organisasi paguyuban penghayat yang paham mengenai penghayat. Kita ini yang membina dan mengurusi organisasi ini. Lalu kita menjadi mitranya Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan ya. Sejauh ini hubungan baik-baik saja, Pak? Baik saja. Ya. Menarik saya kira. Semakin solid gitu. Semakin solid ya. Karena banyak pekerjaan yang dirasa ini ketika mulai ada bukan pengakuan sih sebenarnya. Apa? Itu kan cuma proses yang di Kementerian Dalam Negeri yang selama ini tidak jalan. Kalau pengakuannya kan sejak dibikinkan Undang-Undang Dasar itu sudah ada pengakuan pada kepercayaan. Cuma mencantumkan identitasnya di administrasi kependudukan itu masih ditahan-tahan. Dulu pernah ada, lalu hilang lagi, kemudian baru kita perjuangkan di tahun 2016 itu. Gugatan ke MK itu baru diperbolehkan gitu ya untuk
Karena waktu ini selama yang kasih kosong-kosong itu dibully, kata agama strap gitu ya, itu dibully bahwa itu orang nggak percaya pada Tuhan tadi. Iya itu, iya. Betul. Makanya kita lalu enggak, kita percaya kok. Betul. Ya harus ditulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu. Akhirnya itu. Jadi kita memang bukan di pemerintah, kita mitra. Ya, kalau majelis luhurnya. Ya. Ya. Pak Grace, terima kasih banyak. Terima kasih Semoga banyak juga. obrolan ini berguna buat teman-teman untuk makin memperjelas apa itu penganut kepercayaan atau kapitayan supaya tidak terjadi sengkarut pemahaman, dan itu teman-teman diakui oleh negara ya, dia bahkan menjadi mitra strategis oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dan itu eksis di seluruh Nusantara. Ada 150 lebih penganut kepercayaan, komunitas penganut kepercayaan, dan mereka semua ini justru seperti juga teman-teman yang menganut agama yang Islam dan yang lain-lain, mereka punya sistem nilai, punya segala hal ritual yang mengajarkan tentang kebajikan. Dan terutama juga harus diakui teman-teman penganut kepercayaan ini punya hubungan yang jauh lebih erat terhadap ekologi kita. Sehingga kadang-kadang sistem ekologi kita itu di Indonesia itu dipertahankan mati-matian oleh teman-teman penganut kepercayaan. Dan itu baik buat Indonesia ketika kita dalam situasi yang sudah mulai sering alam dirusak dan yang lain-lain ya. Itu salah satu benteng terakhirnya itu adalah teman-teman dari penganut kepercayaan, selain teman-teman adat yang lain ya Pak ya. Dan satu lagi sebagai penutup, itu tadi satu contoh salah satu ilmu dari tokoh Nusantara kita, Ki Ageng Suryo Muntaram, itu ternyata berguna, metodenya sangat berguna, dipakai untuk menjawab tantangan zaman, terutama dalam persoalan-persoalan yang menyangkut persoalan psikologi manusia. Terima kasih Pak Grace. Sehat selalu. Dan semoga kegiatan-kegiatan di MLKI itu makin banyak. Terima kasih. Dan makin banyak juga teman-teman yang mau belajar. Belajar tidak harus mengikuti ya. Belajar itu artinya yang kita memang pengen mempelajari, pengen memetik kebijaksanaan dari sana, ilmu bisa datang dari mana saja. Terima kasih Pak. Teman-teman, sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya. Rahayu. Rahayu.